Nah, ini Pak akan tampilkan dalam bentuk teorinya ya. Sudah kelihatan tampilannya? Sudah Pak, sudah. Oke, baik. Tidak Pak. Jadi awal di sini kita akan membuka lagi atau merefleksikan kembali materi dasar teori resistor ya. Jadi kalau kita praktek elektronika dasar, tidak terlepas juga komponen-komponen elektronikanya yang akan kita menguji. Dasar teori resistor adalah, adik-adik sudah mengerti ya, bahwa resistor adalah salah satu sebagai tahanan ya atau sebagai hambatan, di mana pada resistor tersebut akan berfungsi menjadi hambatan arus yang akan melewatinya ya. Satuan harga pada resistor adalah ohm ya. Nah, di sini resistor punya ada beberapa satuan, ada yang mega ohm, ada kilo ohm dan ada ohm ya. Nah, ohm ini, nah di sini dia punya nilai harga masing-masing atau punya kapasitas nilai ya. 1 mega ohm adalah dia diibaratkan atau berkisar 1000 kilo ohm ya. Dari 1000 kilo ohm dia juga bisa juga kalau dikonversikan kepada kilo ohm dari uh, 1000 dari ohm, maka 1000 ohm menjadi 1 kilo ohm ya. Jadi kalau 1 mega adalah sampai dengan 1 juta ohm, itu nilai konversinya ya. Jadi untuk menentukan nilai konversi tersebut, kita akan lihat juga sesuai dengan satuan ya di belakangnya ya. Kalau kita sudah menentukan bahwa nilainya 1000 ohm, uh, pasti di situ dia akan, kalau kita konversikan kepada kilo ohm, maka menjadi 1 ohm ya, dan seterusnya. Nah, apabila di resistornya sudah mencapai uh, angka atau nilainya 1000 kilo ohm, maka dapat dikonversikan ke mega ohmnya menjadi 1 mega ohm ya. Kemudian kita akan lihat juga bahwa resistor adalah terdapat ada dua ya, ada yang resistor secara tetap dan ada resistor yang bersifatnya relatif atau tidak tetap. Di sini resistor yang bersifat tetap adalah Fisher resistor ya, yang masuk pada jenis Fisher resistor. Nah, kemudian Nah, kemudian di sini kita akan lihat bahwa pada Fisher resistor terdapat ada dua jenis ya, ada yang 4 gelang warna dan ada yang 5 gelang warna ya. Itu yang sering kita temukan di lokasi atau temukan di luar sana ya. Nah, di sini kita akan lihat bahwa resistor yang 4 gelang warna, di mana di dalamnya terdapat satu buah resistor dan ada 4 gelang warna yang berbeda-beda ya. Tapi di sini coba Pak akan ambil datanya, ada gelang warna merah, hitam dan warna emas ya. Dari keempat gelang warna tersebut mempunyai arti yang berbeda ya, di mana pada gelang pertama adalah disebut sebagai angka pertama, dan gelang kedua disebut sebagai angka kedua, dan gelang yang ketiga adalah disebut sebagai faktor pengalinya, dan untuk gelang keempat adalah sebagai nilai toleransinya ya. Mungkin mereka adik-adik kan sudah mendapat masalah materi ini ya, karena di semester satunya
mereka adik-adik sudah dapat mata kuliah tersebut. Ini hanya saya mengulangi lagi saja ya. Nah, di dalam gambar tersebut ada gambar A dan gambar B ya. Pada gambar A adalah bentuk komponennya yang aktual. Terus pada gambar B adalah simbolnya ya yang untuk resistor. Jadi di situ kita harus tahu bentuk komponennya dan bentuk simbolnya. Kenapa kita harus mengetahui hal tersebut? Karena untuk komponen itu adalah komponen yang wujud nyata yang kita ketemukan di luar sana ya, yang sekarang di pasaran banyak. Sedangkan untuk simbolnya ini adalah di mana di saat kita membuat dalam bentuk rangkaian ya. Nah, di saat kita membuat rangkaian tidak mungkin komponen wujud ini yang kita dapatin, tetapi simbolnya yang akan kita dapatin. Di hal tersebut maka adik-adik harus bisa mengerti tentang masalah komponen dan masalah simbolnya ya. Jadi simbolnya itu tidak bisa untuk menyepelekan, tetapi sangat berperan penting juga ya pada rangkaian resistor. Kemudian kita juga akan beranjak juga pada resistor variabel ya, di mana resistor variabel tersebut yang disebut resistor yang mempunyai nilainya relatifnya tidak sama ya, selalunya berubah-ubah. Nah, jenis pada resistor variabel tersebut resistor apa saja ya? Nah, yang pertama kita akan lihat di sini resistor KSN atau kepanjangannya koefisien shunt negatif ya. Di mana resistor yang disebut shunt negatif tersebut adalah resistor tersebut yang terdapat dua kaki ya, yang satu kakinya sebagai positif dan yang satu kakinya sebagai negatif ya. Kemudian ada resistor LDR ya, like dependent resistor. Resistor FDR, voltage dependent resistor ya. Untuk mengenalin pada jenis resistor variabel, maka dapat kita akan melihat pada gambar-gambar di bawah ya. Jadi kita akan lihat komponen yang jenis agak bulat dan ada kakinya, ada segi 4, ada kakinya. Nah, itu kita langsung mencontohkan bahwa jenis resistor tersebut adalah resistor variabel ya. Pada resistor variabel juga ada simbolnya ya. Nah, pada gambar B di bawah kita akan lihat ada simbol. Simbol resistor variabel dia hampir sama dengan resistor flat resistor di atas ya. Nah, hanya ada penambahan anak panah saja. Ya, ini yang bisa membedakan. Kenapa hal ini harus perlu kita ketahui? Karena pada rangkaian nanti bisa juga rangkaian itu dia akan bersifat seperti resistor variabel, bisa juga rangkaian nanti akan bersifat seperti resistor tetap di atas atau fixed resistor ya. Jadi ini perlu kita mengerti bahwa untuk merancang atau merangkai ke dalam sesuatu komponen pasti harus melalui rangkaian, dan rangkaian tersebut perlu kita harus mengetahui simbol-simbolnya pada rangkaian ya. Ada yang bertanya? Tidak ada, Pak. Ada ya. Mudah untuk mengerti ya. Iya, Pak. Oke. Nah, baik, kalau begitu Pak lanjut. Nah, di sini kita akan lihat adalah bagaimana untuk menentukan suatu kode warna pada resistor yang menyatakan dalam suatu harga resistansi dan toleransinya. Di mana semakin kecil harga toleransi suatu resistor, semakin baik nilai hambatannya. Karena harga sebenarnya adalah harga yang tertera harga toleransinya. Ya. Jadi kita akan apabila kita menganalisa dalam sebuah komponen resistor, apabila nilai toleransinya kecil yang kita dapat, pasti kita akan ketahui bahwa komponen tersebut mempunyai nilai hambatan yang sangat baik ya. Nah, terdapat ada resistor mempunyai 4 gelang warna dan 5 gelang warna ya. Pada 4 gelang warna kita akan lihat seperti di bawah gambar yang berikutnya. Kita akan melihat ada contoh 2 gambar yang 4 gelang warna dan yang ada 5 gelang warna ya. Ingat
pada komponen resistor tersebut kode warnanya selalu berubah-ubah ya. Bagaimana cara untuk kita membaca pada kode resistor tersebut gelang warnanya? Jadi ingat, kita selalu berawal dari kiri ke kanan, jangan dari kanan ke kiri ya. Untuk membaca atau mengamati kode warna pada resistor ya. Ini sangat penting. Kadangkala sering terjadi bahwa orang bisa melihat dan bisa mengamati, tetapi cara dia start untuk mengamatinya ada banyak yang keliru. Bisa juga dia mulai dari kanan ke kiri ya. Bisa dia akan mulai dari ke kanan ke kiri. Nah, itu penting sekali. Kemudian di resistor yang 5 gelang warna pun sama ya. Warnanya di dalam komponen tersebut dia selalu berkombinasi, selalu berubah-ubah ya, selalu bertukar posisinya. Tetapi perlu kita ingatkan di sini atau perlu kita ketahui bahwa untuk mengamati pada sebuah nilai resistor harus dari kiri ke kanan ya, jangan dari kanan ke kiri. Karena apa? Gelang yang paling kanan adalah dia harus bernilainya toleransi. Ingat itu saja ya. Contoh ada dua komponen itu yang resistor 4 gelang sudah tercantum. Contohnya start 1, 2, 3, 4. Pasti gelang yang keempat itu sudah bersifatnya sebagai nilai toleransi ya. Nah, kita akan lihat pada bentuk tabel ya. Tabel tersebut adalah tabel kode warna pada resistor 4 gelang. Ya, tabel kode resistor 4 gelang. Nah, di dalam tabel terdapat ada 5 kolom ya. Dari 5 kolom, kolom pertama adalah kolom warna. Kolom warna pada resistor. Kolom yang kedua adalah gelang pertama atau gelang ke-1, angka pertama ya. Dan kolom yang ketiga adalah gelang kedua, angka kedua. Kolom ketiga adalah gelang yang ketiga dan itu sebagai faktor pengali. Dan gelang yang keempat, kolom yang keempat adalah gelang keempat itu sebagai nilai toleransinya ya. Nah, di sini sangat jelas sekali dari tabel yang dibuat di bawah dengan komponen di atas itu sangat jelas sekali ya. Di mana pada gelang pertama adalah dia nilainya pas di warna 1 ya. Nah, pada warna yang pertama ini warna nomor 1 ini adalah warna merah. Nah, di sini kita akan bisa melihat di mana warna merah. Warna merah pada gelang pertama adalah bernilai 2. Ya, angka 2. Itu sebagai angka pertama, itu angka 2. Terus pada gelang kedua adalah dia warna hitam ya, hitam. Nah, angka keduanya pada warna hitam, gelang kedua pada warna hitam, maka dia akan terdapat gelang kedua angka kedua yakni bernilai 0 ya. Nah, ini bagaimana mengajak kita untuk mampu mengamatin ya. Kita akan mengamati pada sebuah resistor untuk bisa menentukan kapasitas pada resistor ya, tanpa melalui pengukuran. Kemudian pada gelang ketiga adalah warna merah. Kembali lagi ke warna merah. Tadi gelang ke pertama adalah warna orange ya. Warna orange, di mana warna orange tersebut kita akan lihat di angka 3 ya. Terus pada gelang yang kedua, warna kedua adalah hitam. Hitam itu adalah dia bernilai 0. Kemudian pada gelang yang ketiga adalah sebagai faktor pengali, dia warna merah. Warna merah di sini tingkat angka pengalinya adalah 10 pangkat 2 ya. Jadi di sini kita sudah bisa ketahui ya. Nanti bagaimana rumusnya untuk bisa menentukan. Nah, jadi untuk menentukan kapasitas pada resistor di atas adalah 3
tambah 0 menjadikan 30 ya. 30 dikali 10 pangkat 2 ya. 30 dikali pangkat 10 pangkat 2 berapa itu? 10 pangkat 2 kan 100 ya. Nah, 10 pangkat 2 100. Jadi 20 dikali 100. Dapatnya berapa? 200. 2000 ya. 2000 ohm dalam satuannya ohm. Apabila kita konversikan kepada satuannya kilo ohm, maka menjadi 2 kilo ohm ya. Artinya resistor yang warnanya oranye, hitam, merah, terus sama emas. Nah, emas pada gelang keempat. Gelang keempat ini adalah warna emas ya. Pada gelang keempat warna emas kita akan lihat nilai toleransinya berapa emas. Emas adalah 5%. Nah, kita dapat menentukan bahwa komponen tersebut kapasitasnya, komponen resistor tersebut dengan kapasitasnya adalah 2 kilo ohm dengan nilai toleransinya sebesar 5% ya. Jadi tanpa kita melakukan pengujian pun kita sudah bisa mampu untuk menentukan kapasitas tersebut. Dari mana kita bisa mampu? Karena kita di sini mampu untuk mengamati kode-kode yang terdapat di dalam resistor dan juga pada tabel. Intinya di sini adik-adik bisa mengamati pada tabel saja ya, untuk bisa mengetahui nilai tersebut. Saya rasa demikian ya. Contoh seperti di bawah. Ini ada keterangan contoh lebih jelas ya. Contoh, sebuah resistor dengan warna gelangnya di mana gelang pertama adalah warna coklat ya. Gelang pertama warna coklat. Ini di luar dari gambar atas ya. Terus gelang keduanya adalah warna coklat lagi ya. Gelang ketiga adalah warna oranye dan gelang keempat adalah warna emas. Nah, kita akan lihat pada gelang pertama adalah warna coklat. Nah, pada warna coklat dia nilainya berapa? Nah, kita akan lihat pada tabelnya. Nah, warna coklat dia gelang pertama bernilai 1 ya. Pada gelang kedua dia warna coklat juga. Dia bernilai 1 juga ya. Nah, nilai 1 juga. Dan pada gelang ketiga adalah warna oranye. Nah, oranye di sini adalah dia akan lihat menjadi 10 pangkat 3. Ya kan? Nah, 10 pangkat 3. Sedangkan pada gelang keempat adalah warna emas. Warna emas adalah sebagai nilai toleransinya dia mendapat 5%. Itu paling bawah itu warna emas. Ya. Sehingga kita akan ketahui bahwa kapasitas pada resistor tersebut tinggal 11 dikali berapa? 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat 3 adalah 1000. 11 dikali 1000 sama dengan kan 11.000. Kalau kita akan konversi kepada kilo ohm menjadi 11 kilo ohm. Ya tidak? Dengan nilai toleransinya 5%. Ya. Nah, bagaimana untuk kita membuktikan ini? Kita akan melakukan perbandingan dengan pengujian pada komponen tersebut. Pada resistor yang warna sama, kita akan melakukan pengujian ya. Nanti ada tabel-tabel pengujian. Akan Pak tampilkan tabel bagaimana sih untuk bisa yang melakukan untuk tabel-tabel pengujian. Nanti ada tabel pengamatan dan ada kolom pengamatan dan ada kolom hasil uji ya. Nah, ini yang kita akan lihat pada resistor tersebut ya. Sehingga kita di sini sudah bisa lihat tadi bukan 11 ya, menjadi 10 ya. 10 kilo ohm ya. 10 kilo ohm ya. Jadi salah tadi. 10 kilo ohm. Jadi 10 kilo ohm atau kW ya, bisa karena bisa dia disebut sebagai nilai harga ya. Nilai harga itu pada resistor bisa di watt, bisa di ohm. Apabila kita konversikan pada nilai satuan diukur, kalau kita menganalisa pada nilai tersebut, maka harga menyatakan dengan watt atau besarannya. Tapi apabila kita mengkonversikan pada tingkat pengukuran, maka
resistor tetap satuannya adalah sebagai hambatan adalah ohm ya. Jadi di sini adik-adik jangan sampai bingung ya, atau jangan sampai loh ini bagaimana, ini kan satunya kW Pak, sedangkan ini kan nilainya kan hambatan ya. Itu tidak ada persoalan, tergantung bagaimana kita bisa memahami tingkat-tingkat angka atau harganya ya pada resistor. Jadi kW juga Anda bisa langsung konversi menjadi kilo ohm ya, tidak bisa apa-apa, itu sama, hanya menyangkutkan dengan harga. Kalau kita berbicara harga pasti sudah watt, kalau kita berbicara masalah hambatan satuannya pasti sudah pakai ohm ya. Kemudian ada tabel berikut adalah warna resistor yang 5 gelang ya. Pada tabel berikut pada tabel yang kode warnanya resistor 5 gelang tersebut itu sama. Hanya dia ada penambahan kolom di bawahnya ya, menjadi tadi 4 kolom sekarang menjadi 5 kolom ya. Terhitung dari 5 kolom itu, kolom angka nomor sini kita abaikan, tetapi dari kolom warna ya menjadi 6 kolom. Jadi kolom angka sendiri adalah mencapai 5, dan kolom untuk warna tambah kolom warna menjadi 6 kolom. Nah, kolom yang dimuati pada kode warna pada resistor yang 5 gelang sama ya, sama. Dan cara untuk menganalisa atau mengamati pada gelang-gelang tersebut adalah adalah sama dengan yang kode warna pada resistor yang 4 gelang di atas, di mana pada gelang pertama adalah gelang ke-1 atau angka pertama, gelang kedua angka kedua, gelang ketiga angka ketiga, dan gelang keempat dia akan rubah menjadi faktor pengalinya. Sedangkan di gelang kelima dia juga harus sudah bersifatnya nilai toleransi ya. Jadi saya rasa untuk cara mengamati tabel pada resistor ya tidak begitu sulit ya untuk adik-adik ya, yang penting mengerti. Nah ini yang kita akan ketahui bersama, bahwa bagaimana kita mampu untuk mengamati nilai-nilai atau besaran kapasitas yang terdapat pada resistor ya, tanpa kita melalui pengujian ya. Jadi kalau kita tidak melakukan pengujian pun, kita dengan melakukan pengamatan kita sudah mampu untuk menentukan kapasitas pada resistor tersebut. Untuk pembacaan tabel bagaimana, ada pertanyaan? Tidak. Dimengerti kan? Dipahami ya? Nah, kemudian di sini coba kita akan melihat melari ke kode ya. Kita akan melangkah ke kode huruf resistor. Tadi warna, sekarang kode ya. Nah, pada kode resistor mempunyai kode angka dan huruf ya, yang biasanya adalah resistor pada terdapat di lilitan kawat yang diselubungi dengan keramik, atau jenis resistor tersebut adalah resistor porselin ya, yang seperti terlihat pada gambar di bawah, di mana gambar tersebut bentuk resistornya tidak Pak tampilkan, tetapi yang Pak tampilkan di situ adalah kodenya ya. Nah, di mana nanti kalau adik-adik ketemu di pasaran di mana namanya resistor porselin atau resistor itu yang komponennya yang lilitan dengan kawat, terus dia juga hanya tercantum di badannya resistor itu hanya kode, itu sudah bisa ketahui bahwa itu jenis resistornya porselin ya. Pasti di dalamnya hanya kode dan huruf saja. Kode ada untuk semua, angka dan huruf saja ya. Gabungan dari angka dan huruf tersebut adalah menjadi kodenya ya, kode pada resistor tersebut. Apakah kode pada resistor tersebut punya arti? Pasti itu sudah punya arti ya. Nah, di sini coba kita akan melihat satu persatu, mengartikan bahwa angka 5 di depan, angka W, angka 22, angka R, dan angka J ya. Nah,
agar lebih mempermudahkan kita bahwa dari dari kode di atas, di bawahnya sudah ada penjelasan ya, bahwa arti kode angka dan huruf pada resistor dengan kode 5W22RJ adalah sebagai berikut, di mana pada 5 adalah nilai ya, nilai pada harga. V adalah di harganya, harga pada resistor. Berarti kemampuan daya resistor besarnya 5 watt dengan ada mikrofonnya yang on, tolong di nonaktifkan. Pak lanjut ya. Lanjut Pak, lanjut Pak. Ini kita akan lihat, Pak ulangin. Nah, ini kita akan lihat arti kode angka dan huruf pada resistor ya. Dengan kode 5W22RJ artinya kemampuan daya pada resistor tersebut 5 watt dan 22R berarti besarnya resistasinya 22W dengan besarnya toleransinya 5% ya. Arti di sini kita akan melihat 22R ini adalah nilai resistasi atau hambatannya ya. Ini satuan bisa W, satuannya bisa ohm ya. Seperti katakan tadi dari awal, apabila kita mengamati maka satuan ini kita bisa menggantikan dengan V atau besarannya. Tetapi apabila dalam bentuk pengujian, maka satuan pada hambatan tetap kita input atau cantum ohm ya, atau kilo ohm. Dengan besarnya sebesar nilai toleransinya 5% ya. 5% adalah J. Karena pada kolom nanti ingat huruf J adalah 5%. Nah, jadi tingkat persentase itu dia bisa berupa huruf ya pada tipe atau jenis resistor porselin ini ya. Jadi jangan sampai J itu apa atau yang dimasukkan J itu apa, tetapi J adalah nilai toleransinya. J, H, M, N itu di belakangnya nilai toleransi. Hanya nilai-nilai toleransi tersebut yang berbeda-beda ya. Nanti di bawah akan masuk juga kita kolom bagaimana mengamatin setiap huruf dengan angka toleransinya. Nah, pada nilai toleransi tersebut kita akan beranjak pada nilai kapasitor ya, atau kapasitor. Tadi sudah resistor. Nah, resistor dia hanya di sini keseluruhannya bersifat hanya dua. Ada yang phased resistor, variabel resistor ya. Nah, di mana pada phased resistor dia akan bersifat tetap ya. Terus pada variabel resistor dia bersifatnya tidak tetap ya, atau nilainya selalu berubah-ubah ya. Di dalam resistor terdapat ada kode warna dan angka resistor ya. Yang kedua, kode artinya resistor yang terdapat pada resistor porselin, dan warna adalah terdapat pada resistor tetap ya, atau resistor variabel di atas ya. Untuk resistor ada pertanyaan? Pas Pak, tidak Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, nah kita lanjut pada kapasitor ya. Di sini untuk kapasitornya kita lihat juga ada pengertian secara khususnya bahwa kapasitor adalah salah satu komponen yang mampu untuk menyimpan muatan listrik ya. Nah, di mana pada komponen tersebut mempunyai kapasitasnya ya. Kapasitas yang didapatkan pada kapasitor
adalah dari pikofarad sampai dengan farad, ya. Nah, di sini akan tertera bahwa satuan pada kapasitor tersebut adalah farad, nanofarad, mikrofarad, dan pikofarad, ya. Berapa nilai yang akan didapatkan? Di mana bahwa 1 farad sama dengan 10 nanofarad. 10 sampai 6 mikrofarad adalah sampai dia bisa mencapai 10 nanofarad sama dengan 10 sampai 6 mikrofarad. Dan 10 sampai 6 mikrofarad dia bisa dikonversi atau sama dengan dia 10 sampai 9 sampai 12 pikofarad, ya. Jadi nilai pikofarad itu dia batasnya 10, 9, 12, ya, sampai dengan 12 pikofarad. Maka untuk nilai mikrofaradnya dia baru 10 sampai 6 mikrofarad, ya. Kemudian dapat dikonversi kembali dari 10 sampai 6 mikrofarad. Apabila masuk dia konversi kepada nanofarad, maka dia mendapatkan bernilai 10 nanofarad. Dari 10 nanofarad, ya. Dari 10 nanofarad dia baru ketemu, baru dapat bernyampe ada kalau satunya farad baru nilai farad di situ, ya, atau baru 1 farad, ya. Jadi dari satuan tersebut bahwa untuk mengetahui kita bahwa kapasitor satuannya paling rendah adalah pikofarad, paling tinggi adalah farad, ya. Ingat itu. Pada kapasitor dia adalah kapasitor yang berbentuk elektrolit, ya, yang mempunyai 2 kutub antara positif dan kutub yang negatif. Nah, yang disebut sebagai bipolar. Sedangkan pada kapasitor kering, misalnya kapasitor mika, kapasitor kertas, ya, itu tidak membedakan pada positif dan kutub negatif atau kapasitor non polar, ya. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa pada kapasitor terdapat ada 2, ada kapasitor bipolar dan ada kapasitor non polar, ya. Pada kapasitor bipolar, di mana pada kapasitor tersebut terdapat ada 2 kutub, kutub positif dan kutub negatif, ya. Apabila pada kapasitor tersebut tidak mendapatkan 2 kutub tersebut, tidak mendapatkan atau tidak ada kutubnya, maka kapasitor tersebut disebut non polar, ya. Jenis kapasitor apa yang menjadi kapasitor non polar? Di atas sudah tercantum sebagai contoh tadi, kapasitor mika, ya, kapasitor yang bersifatnya kertas, ya. Nah, itu masih banyak kapasitor yang lain yang hampir sama jenisnya, ya, dan itu masuk kategori atau kelompok kapasitor non polar. Ini untuk pengertian secara teori singkat pada kapasitor, ya. Intinya di sini adik-adik mampu untuk mengerti dan memahami komponen-komponen tersebut, ya. Setelah memahami dan mengerti, pasti tingkat percobaannya nanti pasti akan berjalan dengan lancar, ya, dan mungkin pertanyaan sudah menjadi berkurang. Nah, di bawah kita akan lihat contohnya, ya, atau pada gambar tampilannya. Memang tidak semua jenis kapasitor yang Pak tampilkan, tetapi hanya sebagai contoh saja, ya. Di situ kapasitor yang terdapat banyak sekali, ya. Ada warna, ada kakinya, ya. Nah, kaki yang tadi yang disebut sebagai kutub, ya. Ini antara kutub positif dan kutub negatifnya, ya. Dan terus ini pada masing-masing kapasitor terdapat ada warna hitam, ada warna coklat, ya, ada warna kuning, merah, masih banyak lagi warna-warna yang lain, ya. Kemudian pada gambar keduanya adalah gambar simbolnya pada kapasitor, ya. Ingat, simbol pada kapasitor ada gambar 1 yang pertama dan gambar yang kedua itu, ya. Gambar B. Kapasitor terdapat ada beberapa warna. Nah, bagaimana untuk kita mengamati warna pada kapasitor tersebut? Contoh, coklat, hitam, jingga, hitam juga, dan merah. Di mana akan kita mengamati kapasitas pada resistor tersebut bahwa
Pada warna coklat, hitam hingga hitam merah, besarnya nilai kapasitor 10 kali 1000 picofarad dengan nilai toleransinya 2% ya, dan tegangan kerjanya adalah 250 volt. Nah, kalau kita akan mengamati lebih jelas atau lebih detail, warna coklat di atas adalah berhuruf A, hitam huruf B, dan jingga di huruf C, sedangkan merah adalah di huruf D ya, huruf E ya. Merah adalah berada di huruf E, hitam juga di huruf D. Hampir sama juga. Jadi nilainya, bagaimana kita untuk bisa membaca kapasitor tersebut, maka kita perlu amatin pada tabel pengamatan warna dan gelang pada kapasitor ya. Nah, di bawahnya ada tabel pengamatannya ya. Tabel pengamatan tersebut penting sekali, dan dimanapun kita akan mengetahui atau mempelajari tentang kapasitor, pasti selain warna atau kode pasti ada tabel pengamatannya ya. Tabel pengamatan ini salah satu untuk membantu kita mudah mengerti dan mudah untuk menentukan kapasitas pada kapasitor ya, sebelum kita melakukan pengujian ya. Itu sama seperti resistor ya sifatnya. Gelang pertama adalah angka pertama, gelang kedua angka kedua, gelang ketiga sebagai faktor pengalih, dan gelang keempat adalah sebagai nilai toleransinya, dan gelang kelima adalah senilai tegangan kerja. Nah, ini hanya perbedaan di gelang kelima saja ya. Gelang kelima tadi pada resistor adalah dia bersifatnya mencari nilai toleransi, tetapi kalau di kapasitor dia sudah ada tegangan kerjanya. Nah, di sini kita akan lihat yang warna ya, warna pada kapasitor tersebut. Kalau kita ambil yang warna di atas tadi, warna apa ya, kita contoh tadi warna coklat, hitam jingga, hitam merah ya. Nah, hitam jingga coklat, warna coklat bernilai 1, terus warna hitam bernilai 0, terus warna jingganya dia akan bernilai 3 ya. Dia akan bernilai 3. 3 ini terus 3 ini adalah di 10 pangkat 3 sini ya. Warna jingga. Sehingga terus warna keempat atau kolom keempat adalah nilai toleransi di huruf D adalah dia mendapat warna hitam lagi ya, warna hitam lagi. Nah, di sini bahwa kita ketahui pada kapasitor tersebut dia bernilai 10 dari mana tadi? Dari warna coklat bernilai 1 ya. Terus gelang kedua pada resistor bernilai 0. Ini dijumlah menjadi nilai 10, tambah ya, dikelompoki menjadi angka 2 angka tersebut jadi angka 10 akan dikali dengan 1000 ya. 1000 dari mana? 1000 dari 10 pangkat 3 ini ya. 10 pangkat 3 adalah bernilai 1000 dikali 1000 ya. Jadi menjadi 10 dikali 1000 picofarad ya. Dia satuannya karena 1000 makanya diberi satuannya di picofarad ya. Kalau kita berikan ke farad, dia akan menurun nilainya ya, karena tinggal kita konversi saja, tidak apa-apa. Nah, kemudian di situ dia ada bercantum nilai toleransinya sebesar 2% ya, artinya mendapat di warna merah ya. Warna merah adalah nilai toleransinya 2%. Kita pakai 2%. Bisa kalau kita pakai di warna hitam, pasti dia tidak ada nilai toleransi. Kalau kita lihat pada tabel itu ya, warna hitam tidak ada nilai toleransinya ya, dan warna merah dia berdapat nilai toleransinya. Nah, warna merah sini adalah di warna kelima ya, warna kelima atau pada gelang kelima.
di sini, dan dia di sini terdapat pada tegangan kerjanya 250 volt ya sampai 160 volt, atau paling tinggi 250 volt, paling rendahnya 160 volt ya, hingga dia akan dicantumkan di atas bahwa tegangan kerja tersebut pada kapasitor tersebut sebesar 250 volt ya. Ini yang sebagai contoh. Nah, ini contoh ini untuk sebagai acuan untuk komponen resistor yang lain juga ya. Jadi sama. Nah, jadi yang deretan ini adalah sama. Jadi nanti ada yang kapasitor tersebut dia tidak ada bernilai tegangannya. Yang tidak tercantum pada tabel artinya kapasitor tersebut tidak ada nilai tegangannya. Ya. Ingat itu. Tapi yang dicantum nilai tegangan yang dicantum di dalam tabel adalah bahwa kapasitor tersebut ada bernilai menyimpan muat nilai tegangan ada 250, 400, 630 paling tinggi ya. Nah, mungkin ada lagi, mungkin ini sebagai contoh saja, adik-adik bisa mencari atau melihat banyak buku atau artikel. Silakan untuk membaca, untuk mendalami masalah kapasitor ini ya. Kemudian kita akan lihat tabel 4 kode angka dan huruf pada kapasitor ya. Nah, tadi kita akan melihat 4 kode huruf angka dan 4 kode angka dan huruf pada kapasitor ya. Di sini pada kode angka kita lihat 0 sampai 9, dan pada kode gelangnya angka pertama adalah satunya dia berdapat 1, 0 itu dia akan strap ya, tidak ada, anggapnya tidak ada. Kalau strap itu anggap tidak ada nilai ya. 0 1 sampai 9 ya. Kemudian pada gelang keduanya, angka kedua adalah dia sudah muncul nilai lagi ya, ada nilai di situ bernilai 0, angkanya sampai 9. Kemudian pada gelang ketiga sebagai faktor pengali adalah 1, 10, 10 pangkat 2 dan seterusnya sampai dengan 10 pangkat 9. Dan pada gelang keempat dia akan nilainya menghasil atau mendapatkan nilai toleransinya ada berupa huruf ya. Huruf A, huruf B, huruf C. Nah, di sini huruf F adalah dia sama dengan nilai toleransinya 1. Huruf G nilai toleransinya 2, huruf H nilai toleransinya 3, J nilai toleransinya 5, dan nilai huruf K nilai toleransi 10, dan huruf M nilai toleransinya 20 ya. Nah, ini yang sering terjadi atau sering terdapat kode-kode ini pada resistor di atas ya. Ingat, ini nilai toleransi ini bisa juga dipakai untuk resistor ya. Selain kapasitor ada resistor juga dipakai. Ya. Ya, jadi di sini bagaimana adik-adik halnya mampu mengamati pada tabel. Jadi tabel bukan asal tabel, tetapi bagaimana Anda bisa menjelaskan isi yang tercantum pada tabel tersebut ya, atau isi yang dimuat pada di dalam tabelnya. Nah, contoh di sini ini sebagai contoh saja. Contoh kode kapasitor adalah 56J 100 volt, yang artinya besarnya pada kapasitasnya 56 dikali 10 pangkat 2, nilai satuannya PV ya, atau bernilai 5600 picofarad ya. Besar toleransinya 5%. Kemampuan tegangan kerjanya adalah 100 volt. Ini contoh ya, dengan hasil pada tabel di atas. Kalau kita membuat contoh berupa kode yang kita akan lihat saja bahwa kita sudah bisa menentukan kapasitas pada kapasitor ya. Dia sifatnya sama ya dengan resistor.